Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak sekalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya, tanpa kekurangan suatu apapun. Alhamdulillah. Selalu semangat dan terus belajar ya. Oke, minggu kemarin kita sudah belajar tentang bunyi. Ya, bunyi merambat melalui benda padat, benda cair dan benda gas ya. Sekarang kita akan belajar bagaimana bunyi itu terdengar dan alat pendengaran. Nah, alat pendengaran, apa indera pendengar yang kita miliki? Ya, telinga ya. Indera pendengar namanya telinga ya, telinga kita. Nah, apa bagian-bagian dari telinga dan fungsinya apa? Kita akan pelajari sekarang ya. Dan bagaimana cara bunyi didengar oleh telinga kita ya. Langsung saja kita ke bagian-bagian telinga. Bagi kalian yang belum memiliki buku paket, bisa melihat di sebelah sini ya. Bagian-bagian telinga yang pertama yaitu daun telinga ya. Daun telinga berfungsi untuk menangkap getaran bunyi ya. Jadi bunyi itu ketika dibunyikan, misalkan ada getaran, yang pertama menangkap bunyi itu adalah daun telinga karena dia berada di paling luar. Yang kedua yaitu lubang telinga, berfungsi untuk meneruskan bunyi ke telinga bagian tengah ya. Yang ketiga liang telinga. Nah, liang telinga, di liang telinga itu terdapat rambut halus untuk menghalangi debu. Jadi istilahnya saringan ya, supaya debu itu tidak langsung masuk ke telinga bagian dalam. Jadi disaring ya, ada penyaringnya, sehingga nanti terjadilah istilahnya kotoran telinga ya, itu karena adanya saringan seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada gendang telinga. Nah, lihat bentuknya seperti gendang ya. Seperti gendang. Gendang telinga berfungsi untuk menerima bunyi atau menerima getaran bunyi dari daun telinga dan meneruskannya ke tulang-tulang pendengaran. Jadi bunyi yang dari daun telinga tadi, nah diterima oleh gendang telinga dan nanti diteruskan ke tulang-tulang pendengaran. Seperti itu ya. Tulang-tulang pendengaran berfungsi untuk meneruskan getaran bunyi ke koklea ya. Koklea itu yang seperti rumah siput ya, yang seperti rumah siput. Nah, dari gendang telinga itu yang dari tulang-tulang pendengaran diteruskan lagi ke koklea seperti itu. Setelah di koklea diterima oleh koklea, kemudian karena koklea itu berfungsi untuk menerima dan meneruskan bunyi ya, nanti setelah di koklea itu diteruskan ke saraf pendengaran ya, ke saraf pendengaran. Setelah sampai di saraf pendengaran ya, saraf pendengaran berfungsi untuk meneruskan rangsangan ke otak seperti itu ya. Karena setelah misalkan kita terdengar bunyi, misalkan seperti ini, misalkan bunyi, nah oleh saraf pendengaran itu disampaikan ke otak, otak merespon, oh ternyata bunyi gendang misalnya, ternyata bunyi pintu. Nah seperti itu ya. Jadi otak yang merespon dan menafsirkan bunyi tersebut ya. Selain bagian-bagian itu ada juga bagian-bagian saluran Eustachius yang berfungsi menghubungkan ruang telinga tengah dan faring ya. Ada juga di bagian telinga itu saluran setengah lingkaran ya, berfungsi untuk membantu dalam mempertahankan keseimbangan tubuh. Jadi supaya tubuh itu seimbang, ada namanya saluran setengah lingkaran ya. Nah, itu tadi adalah bagian-bagian telinga. Ulangi ya. Bagian yang pertama ada daun telinga. Yang kedua, lubang telinga. Yang ketiga, liang telinga. Yang keempat, yang keempat, gendang telinga. Yang kelima, tulang-tulang pendengaran. Yang keenam, koklea. Yang ketujuh, saraf pendengaran. Ya. Seperti itu ya.
Paham semuanya? Alhamdulillah, semoga kalian paham ya dengan yang Bapak sampaikan ya. Setelah kita belajar tentang bagian-bagian telinga, kita akan belajar bagaimana proses bunyi itu terdengar ya. Kenapa bunyi bisa terdengar? Karena ada apa ayo? Karena ada getaran dari sumber bunyi atau benda. Misalnya sedang memetik gitar, apanya yang bergetar? Senarnya, berarti benda itu bergetar. Kita sedang mengetuk pintu, apanya yang bergetar? Partikel dalam pintunya ya. Pintunya itu sebetulnya kalau kita lihat lebih detail itu sedang bergetar. Nah, jadi bunyi itu ada karena adanya getaran ya. Nah, bagaimana proses bunyi terdengar? Yang pertama itu karena adanya sumber bunyi, karena ada getaran dari sumber bunyi ya. Kemudian setelah adanya getaran oleh sumber bunyi, kemudian sampai ke gelombang bunyi ditangkap oleh daun telinga. Setelah benda bergetar, kemudian bunyinya merambat melalui benda padat, melalui benda gas, melalui benda cair ya. Yang penting bunyi itu sudah merambat, kemudian ditangkap oleh daun telinga. Jadi ya, yang kedua ditangkap oleh daun telinga. Kemudian selanjutnya setelah ditangkap oleh daun telinga, bunyi itu diteruskan ya. Kemudian gelombang bunyi melalui liang telinga. Setelah ditangkap oleh daun telinga, teruskan ke liang telinga ya. Kemudian bunyi itu menggetarkan gendang telinga. Kemudian yang kelima, getaran gendang telinga menggerakkan tulang-tulang pendengaran. Setelah itu koklea menangkap getaran bunyi dan diteruskannya ke saraf pendengaran. Dan setelah di saraf pendengaran diteruskan ke otak. Kemudian dan menerjemahkan bunyi yang telah kita dengar ya. Jadi ada tujuh tahapan proses mendengar bunyi ya. Silakan kalian pahami proses mendengar bunyi dan bagian-bagian telinga tersebut ya. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat dan membantu kalian dalam belajar ya. Terus semangat dan pantang putus asa ya. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.